warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitri Yani Nur Esa. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi isu kinerja dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 dengan mengambil model pembelajaran PBL dengan dilengkapi metode Tim Games Turnamen atau TGT di kelas 10-4 SMA Muhammadiyah 2 Majalaya pada hari Senin 4 Maret tahun 2024. Silakan untuk jaketnya disimpan dulu ke dalam tas, jangan jaket di dalam kursi, dimasukkan dulu ke dalam tas ya. Pastikan baju pakaian rapi, tidak ada kancing yang terbuka, tidak ada rambut yang keluar dari kerudung. Untuk memulai pelajaran kita agar berjalan lancar, Ibu minta pada sesi bawahannya berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, 10-4 sebentar ya nak. 10-4 ya. Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga perhatian ini bisa terus dipertahankan. Oke, ya, anak-anak, ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semua hadir untuk mengikuti mata pelajaran Sosiologi. ya. Namun sebelum Ibu memulai materi pembelajaran, Ibu akan melakukan kontrak belajar dulu dengan kalian, ya, agar pembelajaran kita berjalan tertib, ya. Kontrak belajar yang pertama, ya. Kalau kalian keberatan, kalian bisa mengajukan pendapat alasannya, ya. Selama proses pembelajaran, ya, dilarang menggunakan handphone kecuali pada sesi diskusi. Sepakat tidak? Di pertemuan hari ini, Ibu akan membawakan materi sesuai dengan yang telah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa anak-anak masih ingat? Jenis lembaga sosial. Ya, alhamdulillah sudah pada ingat. Kalian diberikan materi ini ya dengan tujuan ya agar kalian mampu memahami fungsi dan peran lembaga sosial yang ada di negara Indonesia sekarang ini. Anak-anak ya, kita di materi jenis lembaga sosial ya, ini adalah merupakan dengan mempelajari ini ya, nanti kalian akan memahami berbagai realita yang terjadi ya. Kalian di sini duduk kemudian menimba ilmu gitu ya. Ibu harapkan kalian akan mencari solusi ya atas permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh bangsa ini, karena kalianlah generasi selanjutnya yang akan membawa kemana negara ini akan dibawa. Nah, selanjutnya di tahap selanjutnya ya, masih semangat nih? Nah, Ibu akan menyampaikan bahwa ya dalam pembelajaran ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan untuk memperkuatnya ya Ibu akan menggunakan metode TGT atau Tim Game Turnamen. Minggu kemarin kita menggunakan model apa anak-anak? Dan metode apa? Metode pameran berjalan. Menikmati tidak? Menikmati. Sekarang kita lanjutkan dengan model TGL atau turnamen ya. Kalau kemarin kalian berkeliling mengelilingi setiap setan masing-masing karya kalian. Kalau sekarang karena kemarin sudah mulai bagus, aktif, Ibu akan picu lagi bagaimana kalian menyelesaikan tantangan dalam waktu cepat dan berkompetisi. Siap? Siap. Nah ya, ini tujuannya ya di PBL ini untuk
berbagai persoalan yang terjadi. Oke, Ibu ingin mereview dulu nih. Mungkin ada yang masih ingat ya akan pembelajaran yang dilakukan pada kemarin. Terus sebenarnya ke belakang dulu nih. Coba, Erni. Sosial adalah sebuah bantuan norma untuk mengikat masyarakat. Oke, ya betul tidak? Betul. Ya, Ibu berikan hadiah untuk Erni ya. Selanjutnya, yang kedua. Ada yang di? Kok langsung dia? Coba kesempatannya. Oke, Oke, sampai dulu kasih mana? Coba. Lembaga sosial memiliki fungsi dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi latin. Fungsi manifest yaitu fungsi yang nyata dan disadari dan menjadi harapan banyak orang. Sedangkan fungsi laten yaitu fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Oke, tepuk tangan untuk saya. Oke, selanjutnya alhamdulillah ya, review minggu kemarin sudah mulai cukup untuk pekan kita mengkaji materi yang sekarang. Untuk memulai, Ibu ingin tahu dulu nih, atau Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian ya, tentang lembaga sosial ini ya, bagaimana ya yang terjadi seandainya di negara kita tercinta ini tidak ada lembaga sosial. Ada yang bisa menjawab? Ya. Bagaimana seandainya di negara kita tidak ada lembaga sosial? Oke, Sabna. Bagaimana seandainya di negara kita tidak ada lembaga sosial? Akan apa yang terjadi? Silakan. Akan apa? Akan ripuh gitu ya kalau bahasa Sunda. Ya. Dunia akan menjadi Sebentar. Ya, sebentar. Sampai dulu selesaikan. Bagaimana Sabna ya? Terus Akan tidak ada aturan. akan tidak ada aturan, berantakan. Betul? Betul apa? Sinta akan menambahkan. Apa? Bagaimana terjadi? dunia akan menjadi primitif. Zaman akan menjadi ke zaman jahiliyah. Dunia akan menjadi primitif. Zaman akan terjadi kembali ke zaman jahiliyah. Karena lembaga sosial merupakan seperangkat aturan apa? Erbi, lembaga sosial seperangkat aturan dan norma untuk mengikat masyarakat. Jadi kebayang oleh kita bagaimana seandainya lembaga sosial ini tidak ada. Ada saja sudah banyak permasalahan, apalagi tidak ada lembaga sosial. Oke, ya. Kemudian Ibu ingin lagi bertanya kepada kalian satu lagi, ya. Pertanyaannya, menurut kalian, ya, sebelum kita belajar lebih dalam, ya, bagaimana penerapan, ya, norma dan aturan oleh setiap lembaga sosial, misalnya di pemerintahan, apakah sudah dijalankan dengan benar atau belum? Coba. Ibu ingin bertanya pada Bio, apakah aturan sudah dijalankan oleh setiap lembaga sosial? Menurut Bio, Ibu belum, karena masih banyak pelanggaran norma yang terjadi di Masih banyak pelanggaran norma yang terjadi. Mungkin kalian akhir-akhir ini mengamati, ya, baik di media sosial, ya, maupun di lingkungan sekitar, akan munculnya permasalahan sosial yang sering terjadi. Dan sekarang kita akan belajar mengelompokkan permasalahan itu masuk ke lembaga yang mana. Ya. Mungkin Ibu ingin tahu dulu nih untuk menambah semangat kita agar kalian semangat ingin mengetahui ya apa penyebab dari permasalahan dan masalah ini masuk ke wilayah mana. Mungkin ada yang tahu permasalahan yang update ya atau faktual sekarang ini yang sering terjadi, ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Sinta. Oke, Sinta. Permasalahan apa yang sering didengar saat ini? Yang saya tahu sekarang tentang maraknya kenaikan beras, bahkan seperti kasus-kasus agama. Kemarin saya baca tentang pertukaran pasangan, dan tadi yang saya lihat juga tentang kasus bullying. Bukannya di Indonesia memiliki lembaga sosial, bukannya dan terdapat peran-peran, apakah lembaga tersebut tidak berfungsi atau tidak dijalankan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ibu berikan sangat aktif sekali ya, memberikan sebuah tips. Ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan dari sini. Benarkah yang diungkapkan Sinta terhadap masalah-masalah yang disebutkan? Adakah kasus ekonomi kenaikan beras? Ada.
benar. Benar, salah, benar. Ya. Nanti kalian lakukan ya instruksi sesuai dengan password benar, salah, benar. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Oke. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Ya. Untuk pertemuan yang sekarang ya akan Ibu paparkan dulu ya materinya. Ibu berikan ini ya PPT untuk kalian yang Ibu buat secara tanpa ya. Tuh bilang? Betul. Oke, tanya. Oh, Pio, apa menurut Pio? Pio, kondisi apa yang sedang terjadi? Dan menurut Pio ini layak atau tidak? Bagus tidak pembagian secara ini? Menurut gue kurang layak karena lu di situ bisa mengakibatkan berdesak-desakan sehingga bisa pingsan atau ada yang kecelakaan. Oke, Soleh. Terima kasih untuk Pio untuk tanya Pio. Menurut Soleh harusnya seperti apa pembagiannya? Menurut saya seharusnya pembagiannya itu harus dikasih nomor antrian biar bisa lebih tertib dan tidak berdesak-desakan. Tidak berdesak-desakan. Satu lagi Ibu minta Cece. Nomor antrian itu dibagikan dalam tahapan jumlah banyak atau dalam sedikit-sedikit? Silakan. Menurut saya Bu, pengertian tersebut dikasihkan Berdasarkan apa pembagiannya? berdasarkan ini Satu satuan kecil tingkat RT atau langsung di kecamatan? berdasarkan RT. Satuan RT, oke, terima kasih. Coba Ibu tanya ke Sabra, ya. Kenapa pembagiannya harus di satu tingkat kecil, tidak di tingkat langsung di kecamatan seperti ini atau di kota Madia? Jadi sedikit-sedikit dulu, terus yang udah pulang ke rumah nanti ada lagi yang nggak. Maka dalam hal ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Bersedia? Bersedia. Oke, untuk mempermudah, Ibu ingin tanya dulu ke kalian yang baca penting. Apakah penentuan kelompoknya mau Ibu yang menentukan atau oleh kalian? Oleh Ibu. Demokrasi nih. Masing-masing cung yang masing-masing. Oke, cung yang oleh Ibu. Oke, Ibu ingin tahu alasannya yang masing-masing. Apa alasannya? Oke, apa alasannya? Biar bisa memilih teman sendiri ya. Kali kan? Emang belum cari kenal ya. Oke, cung yang mau dipilih oleh Ibu. Oke, apa alasannya? Karena Ibu sudah mengetahui karakter kami semua. Oke, Ibu sudah mengetahui karakter semua. Satu lagi alasannya? Biar merata Biar merata. tidak yang pintar-pintar ya. Sudah ya. Oke, berarti sudah ada 2 jawaban dan dilihat tadi secara demokrasi lebih banyak yang ditunjukkan oleh Ibu. Nah, sekarang Ibu bagi lagi kelompoknya ya. Karena kesepakatan kalian berarti tidak protes. Nah, yang pertama untuk kelompok 1, Dikri. Dikri, silakan Ibu minta pindah ke kelompok sana ini, kosongkan dulu, minta kalian pindah dulu ke depan. Dikri pindah ke sana, kemudian Asep Agai, kemudian posisi dengan berbagai sumber, handphone boleh dibuatkan sana ya. Silakan sumbernya. Silakan. Ya teman-teman, karena saya dapat yang KPD-nya, di sini saya memimpin untuk sekretaris. Di sini siapa yang mau menjadi sekretaris? Dan oke. Sebelumnya lanjutkan ini. Coba dilihat pertanyaannya. Nomor 1, apa saja jenis-jenis lembaga sosial di sini? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Apa saja jenis lembaga? Apa saja jenis lembaga sosial? Warga ekonomi, terus empat lembaga sosial politik, 5 lembaga sosial pendidikan.
Coba dibuka alat bantunya, coba cari di Google. Coba cari di Google. Ini pertanyaannya nomor 3, apa saja tantangan dinamika dan geopolitik dan kondisi dalam negeri? Siapa yang saya tahu? Aku tahu. Sebenarnya politik identitas. Kegiatan politik yang pelan-pelan dong. Baik dari etnis, Mas, sudah dilihat di apa? Jawabannya. Nomor 3 sudah? Pertanyaannya, apa penyebab kenaikan harga beras dan apa upaya pemerintahan dalam menekankan kenaikan harga beras yang terus meroket? Menurut saya penyebabnya karena perubahan iklim Lihat di Google yang juga. ekstrim membuat gagal panen. Ada lagi pendapat lain? upaya yang dilakukan pemerintah dengan memastikan Di Google coba lihat Ibu. Oke, ya. Di Google. lingkungan dan melakukan tambahan informasi. Ada pendapat lain? Penyebabnya karena produksi beras berkurang karena perubahan iklim yang ekstrim membuat gagal panen. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan memastikan ketersediaan stok di bulog dan melakukan tambahan impor beras. Baik, kita tulis ya. Silakan. Oke. Masih ada? Oke. Ada yang itu nggak bisa menjawab? Oke. Coba bisa di Google ya. Ibu sudah silakan membuka lagi. Apa boleh melihat lagi? Oke. Silakan. Ada di Google coba. Ya. Nah, ibu udah ketemu nih. Coba. Silakan ditulis.
oleh kelompok 2 ya. Berarti dengan waktu sama, berarti yang kesatunya adalah kelompok 2. Sekarang tepuk tangan dong. Sekarang kita lihat kelompok dalam waktu 6 menit. Jawabannya 53, kita lihat 9 ya. Jawab 59, 47, berarti juaranya yang kedua adalah dalam nilai kelompok 3. Mana? Salib. Nah, itu ya tepuk tangan. Kita kali ini untuk kalian merasa nyaman atau tidak ya. Jika perasaan kalian merasa senang ya dan sangat paham ya, kalian bisa mengangkat yang mana? Coba yang hijau atau yang kuning? Tapi kalau kalian masih bingung dengan pembelajaran ini gitu ya, masih belum paham ya, berarti kalian menjawab yang kuning. Siap ya? Oke. Ibu angkat, satu orang mengangkatnya satu ya. Jadi satu di bawah, satu di atas. Oke. 1, 2, 3. Oke, ibu malu bisa melihat yang kuningnya 1, 2. Oke, turunkan. Ibu ingin melihat perwakilan dari yang kuning nih. Masih ada yang, berarti yang kuning merasa sedih. Apa alasannya? Perasaan apa yang dirasakan sekarang? Kenapa masih kuning? Belum bisa memahami. Belum bisa memahami semuanya. Soalnya, apa alasannya? Semalam kan Pio bantuin orang tua sampai nggak tidur. Jadi kurang bisa memahami. jadi kurang fokus gitu ya. Tapi ada masih bisa mengerjakan ke depan. Masih, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Pio ya. Nanti kita akan cari ya, bagaimana suatu metode agar Pio bisa mampu dulu konsentrasi gitu ya. Oke, alasannya mengambil senyum. Apa alasannya? Oke, coba diangkat yang mana yang dipilih? Yang ini. Seru dan mengerti. Oke, tepuk tangan untuk kedua teman-teman. Ya, oke. Nah, anak-anak ya, kita telah berhasil, alhamdulillah ya, selesai melakukan pembelajaran pada materi jenis-jenis lembaga sosial. Namun sebelum mengakhiri ya, mungkin perlu melihat kemampuannya sejauh mana dalam memahami materi ini. Ada yang ingin menyampaikan hasil pembelajaran kali ini? Oke, silakan. Dalam pembelajaran kali ini, saya mengenal majelis lembaga sosial. Ada lembaga sosial keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, sama agama. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sampai, silakan. Menambahkan dalam pembelajaran hari ini saya belajar sangat banyak tentang fungsi lembaga sosial, terutama pada fungsi yang belum berjalan atau belum efektif. Karena banyak. Menurut Soleh ya, dari fungsi dan lembaga sosial di setiap lembaga sosial yang Soleh pelajari ya, apakah dengan banyaknya permasalahan artinya setiap lembaga sosial sudah menjalankan perannya dengan baik? Mungkin sebagian sudah dan sebagian belum, karena tentunya banyak sekali lembaga sosial yang bekerja dengan jujur. Oke, pasti banyak lembaga sosial yang menjalankan perannya dengan baik atau jujur. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian ya, kita akan tutup materi ini ya dengan sebuah pantun. Siapa yang berani berpantun? Oke, Sita aja lah pantun. Silakan Sita. Boleh berdiri. Kalau pantun biasa kita bilang apa ya? Oke, siap. Apa nih pantunnya? Oke. Mana tangannya? Oke. Lanjut. Tapi aman suaminya memang gigi. Cakep. Indahnya belajar sosiologi, kita jadi paham tentang negeri. Itu adalah sebuah pantun dari komunitas Sinta ya. Minggu depan Ibu tunggu lagi pantun siapa nih yang membuatnya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih ya, kalian sudah berjalan tertib ya, tidak ada melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain di dalam pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan hanya milik Ibu pribadi. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.